Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk yang beragama lain. Mengawali kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, hari ini mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis sudah SKS, kemudian dosen pengampunya saya seperti yang pernah saya sampaikan pada kontrak kuliah yang sebelumnya, bahwa pengantar ilmu administrasi bisnis ini adalah mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS, jadi sangat mempengaruhi IPK ataupun IPS Anda. IPS itu kan dia nilai yang dihitung pada semester itu saja, tapi kalau IPK kumulatif, jadi nilai yang dihitung dari mulai semester 1 sampai dengan semester berjalan. Terus kemudian untuk teman-teman mahasiswa, karena memang mata kuliah ini adalah berbasis OBE yang dimana outcome-nya, capaian pembelajarannya untuk mata kuliah ini adalah Anda bisa memahami maupun menganalisis tentang konsep ruang lingkup berkaitan dengan bisnis. Sehingga saya harapkan sesuai dengan arahan dari Pak Menteri bahwa mahasiswa itu di program Merdeka Belajar ini Anda diharapkan untuk aktif. Nah, seperti pertemuan yang sebelumnya sudah dibentuk beberapa kelompok. Kira-kira dari materi yang lalu, apakah ada yang ditanyakan? Untuk materi yang lalu, ada yang masih ingat tentang apa saja? Administrasi itu dibagi menjadi berapa? Administrasi apa saja? Administrasi yang berbasis untuk yang berkaitan dengan ilmu dan yang berkaitan dengan seni. Kalau yang berkaitan dengan ilmu itu apa? Jadi yang mempelajari Oke, jadi administrasi itu dia ada ilmunya, jadi bagaimana caranya menyusun satu kegiatan, dia sudah ada langkah-langkahnya berdasarkan prosedurnya. Kalau administrasi sebagai seni, ada yang menjawab? Selain administrasi, kira-kira manajemen dalam satu organisasi itu yang perlu diperhatikan apa? Yang nomor 1 adalah tujuan dari organisasi tersebut. Kalau saya sampaikan organisasi, berarti Anda mengacunya ke bisnis di perusahaan ya, bisnis di perusahaan. Tujuan dari bisnis apa saja? Tujuan dari bisnis membuka lapangan kerja. Tercapainya tujuannya mendapatkan keuntungan, satunya apa? Membuka lapangan kerja. Terus tercapainya terus ada yang melengkapi tujuannya mendirikan organisasi itu selain memperoleh profit itu apa? Untuk kontinuitas. Jadi satu perusahaan itu kadang-kadang dia nggak hanya melulu masalah uang ya, untuk mendapatkan uang, tapi juga kontinuitas dari perusahaan tersebut untuk kesejahteraan bersama. Baik, sekarang kita masuk ke perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis, kira-kira ada yang kasih pendapatnya perencanaan bisnis itu apa? Ya? Proses sebelum berjalannya bisnis. Proses sebelum berjalannya bisnis ada apa saja? Ada apa saja? Ada rancangan bisnis. Terus kemudian ada apa juga? Analisis SWOT bisa. Terus kemudian perencanaan
kalau Anda perhatikan di sini dia ada prosesnya, terus nanti ada solusinya jika terjadi masalah itu bagaimana, kemudian ada pemasarannya, terutama tujuannya ini memang diletakkan di atas karena memang kalau kita membuat sebuah perencanaan bisnis, tujuan dari perencanaan bisnis itu harus dipahami dulu. Jadi bagaimana cara merealisasikan tujuan dari perusahaan, kemudian bagaimana cara mengembangkan, di sana ada komunikasi antar manajemen, visi-visi atau langkah-langkah cara untuk mencapai tujuannya itu bagaimana, apakah diperlukan investasi, kemudian bagaimana keuangannya, kemudian SDM apa saja, siapa saja, kualifikasinya seperti apa yang diperlukan, kemudian tentunya adalah yang tidak kalah penting adalah kerjasama baik internal maupun eksternal. Perencanaan bisnis alurnya mulai dari ide seperti apa menurut Anda kalau di bisnis? Bisa contohkan? Anda sudah bikin tugasnya kan kemarin yang di tugasnya kemarin ya? Ide bisnis itu seperti apa misalnya? Inovasi produk itu berarti kira-kira nanti produk apa yang mau dihasilkan, nanti laku apa enggak, siapa saja nanti segmennya yang beli, pasarnya apa gitu ya. Kemudian ini sudah masuk ke analisis, tadi kemudian strateginya mau dijualnya di mana. Kalau misalnya ini produk yang saat ini disukai oleh remaja-remaja, itu kan produk-produk kopi, terus kemudian produk snack misalnya ya, yang harganya pas di kantong, berarti saya jualnya harus di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus misalnya, yaitu salah satu strateginya. Kemudian cara pemasarannya, karena saat ini adalah musimnya, itu trennya itu adalah digital, berarti mungkin diperlukan untuk bisa penjualan secara online, atau bahkan ada yang kafe-kafe yang menyediakan ini karena udah langganan, nggak perlu lagi online misalnya, contohnya di Grab atau di mana, langsung aja telepon WA nanti kami antar. Nah seperti itu, nggak perlu ongkir gitu misalnya ya. Terus kemudian nanti perencanaan keuangannya seperti apa, kemudian realisasinya seperti apa. Nah ini adalah semuanya tujuannya adalah untuk menuju kesuksesan dari usaha. Nah ini dari apa tadi yang disampaikan, perencanaan bisnis itu adalah bisa dijelaskan bahwa bagian dari bisnis yang dikerjakan dari awal hingga akhir. Kemudian di sana ada beberapa proses, kemudian ada semacam manajemen risiko. Misalnya nih, saat ini yang beberapa waktu yang lalu itu kan pernah yang disukai remaja itu yang serba boba-boba, kemudian ternyata bobanya toppingnya macam-macam, bergeser ke sini ternyata sudah bosan, sekarang ganti kopinya pun variasi. Nah trennya yang saat ini kalau saya lihat di media sosial, khususnya itu kalau misalnya di lingkungan kampus, yang laku itu adalah kafe yang menyediakan printer. Jadi Anda sambil mengerjakan tugas, kumpul-kumpul sama teman-temannya mengerjakan tugas, di sana disiapkan printer. Kalau printnya terlalu banyak, biasanya bawa kertas sendiri, tapi kalau hanya maksimal 10-20 lembar itu disiapkan oleh pihak kafenya, dan itu free dan itu berlangganan. Jadi Anda sudah dimasukkan dulu daftar langganan, Anda boleh menggunakan fasilitas yang ada di kafenya. Nah sekarang yang disukai remaja-remaja, apalagi yang di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah itu tidak hanya kafe yang menyediakan fasilitas wifi yang loss, yang berlebih, tetapi juga disiapkan printernya. Nanti lama-lama disiapkan tutornya ya, kamu mau apa, nanti saya siapkan gurunya di sini sekalian gitu ya. Kemudian nanti kira-kira itu untuk mencapai untungnya itu kapan, balik modalnya kapan, terus kemudian nanti diadakan evaluasi per
pengambilan keputusannya. Jadi semuanya itu harus berdasarkan timing schedule yang sudah disepakati oleh manajemen. Yang dimaksud manajemen itu siapa sih? Manajemen SDM, sumber daya yang mengatur jalannya usaha, gitu ya. Kalau manajemen itu kan tingkatannya ada 3 ya. Yang lower itu biasanya dia yang tugasnya teknis-teknis. Misalnya kalau di usaha kafe gitu ya, dia yang bikin tehnya, bikin kopinya, yang masak, itu dia di lower management, di teknisnya. Kalau yang middle bisa jadi manajernya, terus kemudian apa? Di sana kan manajer itu kan dibagi-bagi ya. Ada manajer keuangan, manajer SDM, operasional, pemasaran, bisa. Terus kemudian ada top manajemen, biasanya yang mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu krusial, sifatnya krusial, kemudian berpengaruh untuk jalannya perusahaan. Kemudian pekerjaan disesuaikan waktu terjadwal, mekanisme kegiatan yang budaya modern, terus kemudian memberi kepuasan kepada stakeholder. Yang dimaksud stakeholder itu siapa? Pemegang saham, berarti dia yang ikut menanamkan modal misalnya di usaha itu. Kalau misalnya di setiap aja, stakeholder itu siapa saja? Anda itu termasuk stakeholder. Ya, karena kan istilahnya kalau itu dia di usaha berarti customer, itu Anda termasuk stakeholder. Kemudian yayasan, kemudian pihak-pihak yang diajak kerjasama oleh Setiamak, yang kerjasama oleh Setiamak, nah itu adalah stakeholder. Kalau misalnya di usaha atau perusahaan, stakeholdernya itu siapa saja? Karyawan bisa, terus pemangku kepentingan, misalnya siapa? Pemegang saham bisa. Terus kemudian pihak-pihak eksternal yang lain gitu ya, yang bekerjasama dengan perusahaan. Nah, ini adalah contoh yang schedule yang sederhana. Dia mau buka sebuah toko buku. Jadi seseorang ini dia mau bikin toko buku, terus kemudian dia cari sumber dananya di mana. Saya mau bikin usaha, terus usahanya ini saya mau bikin usaha ini dari modal saya sendiri. Ternyata nggak cukup. Oh, berarti saya harus cari teman yang bisa untuk join, yang menanamkan saham di usaha saya. Apakah hanya sekedar menanamkan saham saja, ataukah dalam bentuk kerjasama? Jadi pekerjaannya bidangnya itu dibagi-bagi. Terus kemudian saat ini itu trennya itu misalnya nih mahasiswa kalau misalnya mau beli buku itu gimana sih? Anda kalau misalnya mau beli buku itu apa saja? Masuk buku terus ngapain? Biasanya disiapkan katalog ya. Siapkan katalog, nyari, terus kemudian tanya dulu stoknya ada apa enggak gitu ya. Kan biasanya di katalognya kan sudah disiapkan ya. Terus kemudian dibaca apanya, ringkasan bukunya ya, kemudian di halaman terakhir itu baru kalau sesuai baru dibeli gitu ya. Nah kemudian melakukan evaluasi penjualan atau keuangannya, apakah ini profit, apakah ini defisit. Kemudian kalau misalnya terjadi defisit, itu selayaknya perusahaan itu sudah mempunyai jadwal semacam sudah mempunyai catatan semacam manajemen resiko yang ada di perusahaan. Jadi kerugian-kerugiannya itu jauh-jauh hari sebenarnya sudah diprediksi. Nah, supaya tidak terjadi resiko-resiko semacam misalnya kerugian itu bisa diantisipasi, diminimalisir. Kemudian evaluasi kinerja. Gunanya evaluasi kinerja, kalau Anda misalnya bekerja, kira-kira mau nggak dievaluasi? Mau. Nantinya untuk
upgrade dari SDM maupun promosi-promosi ke jabatan yang lain. Terus kemudian membangun strategi hasil evaluasi. Nah, strategi itu sebenarnya apa sih strategi? Strategi cara. Betul sekali. Strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Visinya itu apa? Nah, ini dalam bisnis terjadi tahap awal, pertengahan, sedangkan tahap akhir pengeluaran biasanya dia lebih kecil. Contoh pembuatan suatu ini tadi saja ya. Susunan isi perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis kira-kira gambarannya seperti ini. Gunanya Anda membuat sebuah perencanaan bisnis kira-kira untuk apa? Ini kok saya mau bikin usaha saja kok harus bikin latar belakang tentang bisnisnya sampai dengan gambaran keuangannya. Gunanya untuk apa? Gunanya jika Anda memerlukan kerjasama dengan seseorang ataupun dengan perusahaan lain, ini adalah diperlukan untuk mengetahui perencanaan bisnisnya. Jadi karena di perencanaan bisnis ini nanti Anda akan mengetahui stakeholder atau calon-calon nanti investor Anda itu mengetahui produk Anda itu apa. Terus kemudian kira-kira kalau dipasarkan itu lakunya itu seperti apa. Terus kemudian kira-kira nanti gambaran keuangannya bagaimana. Nah, semuanya itu ada di perencanaan bisnis. Anda bayangkan kalau misalnya Anda jadi investor di satu usaha, yang penting saya menanamkan modal saja ke perusahaan X tanpa harus mengetahui perencanaan bisnisnya. Rasanya impossible, sangat tidak mungkin. Jadi Anda mesti tahu, beneran kan itu sekarang produk sepatu, ini saya mau buka gerai toko sepatu, sebut saja saya yang maunya mereknya yang Onin suka karena saya tuh suka banget sama sepatu itu. Nah, itu kan menurut persepsi Anda, belum tentu orang lain itu seleranya sama. Nah, ternyata yang dia cari investor kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa produk ini banyak disukai bla bla bla. Nah, dasarnya banyak disukai itu diperlukan riset atau survei kecil-kecilan. Ataukah survei beneran ataukah survei yang sederhana. Kalau untuk membuat sebuah perencanaan bisnis, riset itu diperlukan. Sekarang banyak ya software itu di media sosial, kayak misalnya Google Ads itu dia itu bisa deteksi untuk penjualan sepatu merek New Era gitu misalnya. Dia laku di wilayah mana, di daerah mana, penjualannya berapa persen. Nah, gitu grafiknya itu ada semua. Jadi Anda bisa melakukan risetnya itu melalui aplikasi-aplikasi free yang Anda tidak perlu bayar, tapi Anda harus bisa membaca dari atau menganalisis dari data sekunder tersebut yang sudah ada. Jadi banyak cara ya untuk strategi untuk membuat sebuah perencanaan bisnis. Ya, ini bisa disimpulkan bahwa perencanaan dan pengendalian itu dia selain memperkecil risiko, dia juga bisa menggunakan keuangan itu sesuai dengan prioritasnya. Jadi ada prioritas-prioritas mana yang harus didulukan, mana yang bisa ditunda, atau mana yang bisa dibelanjakan nanti. Terus kemudian memberi keyakinan kepada para stakeholder, terutama para pemegang saham. Kemudian yang terakhir adalah memberi kekuatan deteksi, ini dia mitigasi risiko ya. Nah, kemudian cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya dari satu rencana. Ini yang berkaitan dengan nanti solusi-solusi yang bisa ditawarkan jika terjadi kegagalan.
di satu usaha. Nah, untuk tugasnya ini kan sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Silakan Anda untuk mempresentasikan. Nanti saya harap untuk teman-teman semua menyimak dari presentasi dari rekan Anda. Terus kemudian jika ada yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan. Coba duduknya berdasarkan kelompoknya, tidak usah diputar tapi bergerombol berdasarkan kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok 1 bisa di depan. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 6. Ayo semuanya. Jadi pada kesimpulannya, Gebak ini usaha kecil yang kami buat yang nantinya akan terus kami kembangkan. Nah, tentunya akan ada inovasi-inovasi terbaru yang kami sajikan untuk customer kami, sehingga nanti ketika customer membeli paket dari kami itu akan selalu merasa puas. Tentunya kami ada harapan untuk kedepannya ya, harapan kami kedepannya semoga usaha kecil yang kami buat ini terus berkembang. Dan kami mau menunjukkan bahwasannya ketika kita membuka usaha sekecil apapun itu, ketika kita mau berusaha dan mau mencoba akan terus bisa berkembang. Sekian dari kami, jika ada yang ditanyakan silakan. Ya, silakan dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, silakan. Kalau Kim Jong Un mau beli gimana? Maksudnya dari luar negara atau? Iya, benar. Iya, kalau memang ini sebuah pertanyaannya, untuk saat ini kita belum ada pengiriman sampai luar negeri ya, mungkin sampai luar kota aja kita belum ada, karena kita belum buka untuk online. Saya rasa untuk paket ini jika kita kirim ke luar daerah itu sangat besar ya risiko kerusakannya, Mas. Jadi kita nanti akan pikirkan secepatnya lagi. Jadi Kim Jong Un nggak bisa beli? Kayaknya juga nggak bisa. Beliau kan tidak butuh paket dari kami, bisa buat sendiri. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kelompok 5 sudah, kelompok 3 mana? Ya, silakan ajukan pertanyaan. Mau bertanya, bagaimana tantangan dalam bisnis Baik. Tantangan dalam batik? Ya. Tantangannya mungkin karena banyak pesaing ya, maksudnya yang jual paket kan bukan hanya kita, tapi cara kita mengatasinya ya dengan cara ini, kita memberikan inovasi-inovasi terbaru tadi dan memberikan kebebasan pada customer untuk custom gitu loh, bisa bunga, snack atau yang lainnya seperti itu. Ya, itu pertanyaannya bagus, jawabannya juga bagus. Ya. Kita kasih boleh kan? Boleh, silakan. Kalau kita sendiri yang misalnya kan biasanya paket yang berupa snack. Iya. Kalau kita mintanya yang agak aneh-aneh gitu boleh? Aneh-aneh itu dalam hal apa konteksnya? Nah itu nggak bisa sebutkan kan? Nggak apa-apa, kita bisa menerima asalkan sesuai ketentuan dari kami. Kita lihat dulu barangnya apa. Jadi ada ketentuan juga ya? Iya. Silakan. Itu barangnya datanya rusak, akan mendapatkan garansi. Ya, kepada polisi. Oke, jadi ini ya, karena kita bangun sekelas, kita usahakan kan barangnya pasti dari kita langsung, nggak kiriman dari apa? Kan kita nggak pakai ekspedisi, jadi kita pasti kita mengantarkan langsung. Saat ini kan pasti kita dari mulut ke mulut. Iya.
Ya Mas, silakan. Sebenarnya Ya, tadi dijelaskan untuk mengembangkan suatu usaha buket ini untuk menghindari atau untuk bersaing dalam pasar buket ini kan meningkatkan inovasi-inovasi baru. Nah itu contohnya bagaimana? Oh, caranya Ya. inovasi baru tadi sudah dijelaskan, barangkali bisa disampaikan. Jadi tadi kan caranya kita masih kebebasan ke customer. Iya, bikin inovasinya tuh dari kalian sendiri sebenarnya. Kalau kalian misalkan pingin barang apapun, misalkan kamu mau kasih ke pacar apa, gitu, coklat atau apa, kan bisa dikasih ke kita, kita hias. Dua bucket ini. Oke, Mutiara Ya, Selatan. Kalau apa pesen tapi bahan bakunya itu dari kita maka bakal ya itu ada kita itu dari jasa kita jadi kita menyediakan jasa barang. Kalau dari customer yang membawa barang kita akan hitung jasa saja. Harganya kan sesuai Karena nggak bisa harganya kita. ya, oke. Yang belum bertanya kelompok berapa tadi? question. Ya, 6, silakan 6. Alia kamu nggak mau tanya kan? Haikal boleh kan? Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, silakan boleh ditutup. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha itu adalah kira-kira tujuannya itu apa? Tujuannya apa? Tadi sudah ditetapkan bahwa perencanaan bisnis dalam membuka usaha bakat ini adalah dia untuk barangkali mengisi waktu, kemudian menambah uang saku, terus kemudian mengasah kreativitas, terus kemudian membaca peluang saat ini bahwa usaha bakat itu dia lumayan menjanjikan. Tadi disebutkan, tapi saya tuh nggak punya inovasi. Bayangan saya tuh bakat itu yang seperti apa? Tadi memberikan inovasi, nanti kami siapkan katalognya, contoh gambarnya, kemudian customer bisa memilih. Nah itu adalah berarti perencanaan bisnisnya, meskipun itu bukan perencanaan bisnis yang besar, tapi benar-benar bisa dilakukan dan sesuai dengan apa ya, mungkin bakatnya, minatnya, hobinya, jadi menghasilkan hobi yang bisa menghasilkan uang. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Ibu. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk minggu depan yang maju kelompok berapa? Kelompok dua berarti nanti kelompok 2 dan kelompok berapa? Ada 3 kelompok nanti yang maju minggu depan. Sesuai pertanyaannya Bu, 23. 2, 3, 4. Ada 6 kelompok, berarti yang terakhir nanti kelompok 56, kelompok 56 gitu ya. Oke, disiapkan ya, disiapkan untuk materi hari ini nanti saya siapkan di LMS-nya di spada.siama.ac.id. Nanti silakan untuk tugasnya diupload di sana dan materinya juga bisa diunduh di sana. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita akhiri dengan doa dan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sukses untuk kuliahnya, semoga sukses juga untuk kegiatan kita pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.